Om Swastiastu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, namo buddhaya, salam kebajikan, dan salam harmoni. Perkenalkan, saya Haya Putri yang akan memandu Anda dalam menelusuri lebih dalam pengimplementasian pengembangan kurikulum menggunakan model TABA di sekolah. Adapun topik yang akan saya bahas, yang pertama, pengertian kurikulum dan pengembangan kurikulum. Yang kedua, pengertian model pengembangan kurikulum TABA. Yang ketiga, pengembangan kurikulum TABA di sekolah dasar. Yang keempat, sintak pengembangan kurikulum model TABA. Dan yang kelima, kesimpulan. Sebelum masuk ke model pengembangan kurikulum, ada baiknya Anda mengetahui lebih dulu pengertian kurikulum dan pengembangan kurikulum. Kurikulum merupakan rencana pengajaran yang disusun secara sistematis untuk menyelesaikan suatu program pendidikan. Agar kurikulum dapat menjadi acuan yang digunakan untuk mencapai tujuan pendidikan nasional, maka dipandang perlu kurikulum untuk melalui proses perencanaan dan penyusunan yang dikenal dengan pengembangan kurikulum. Agar pengembangan kurikulum lebih terpola, maka dipandang perlu untuk menggunakan model pengembangan kurikulum. Salah satu model pengembangan kurikulum yang akan saya bahas yaitu model TABA. Model TABA dikembangkan oleh seorang pengembang kurikulum yang lahir di Korea tanggal 7 Desember 1902. Beliau dikenal dengan nama Hilda Taba. Model pengembangan kurikulum TABA merupakan model yang didasarkan atas dasar induktif atau yang biasa dikenal dengan model terbalik. TABA berpendapat bahwa inovasi dan kreativitas guru lebih ditonjolkan pada pengembangan kurikulum ini yang bersifat induktif. Model pengembangan kurikulum TABA merupakan model terbalik dari model pembelajaran tradisional. Menurut Hilda Taba, ada 7 langkah dalam pengembangan kurikulum. Yang pertama, diagnosis kebutuhan. Yang kedua, merumuskan tujuan khusus. Yang ketiga, seleksi materi. Yang keempat, organisasi isi. Yang kelima, seleksi pengalaman belajar. Yang keenam, organisasi pengalaman belajar. Dan yang ketujuh, evaluasi. Untuk mengetahui bagaimana implementasi pengembangan kurikulum di SD Negeri 3 Banjarjawa, mari simak videonya. Untuk SD Negeri 3 Banjarjawa, kita menerapkan kurikulum Merdeka. Jadi kurikulum Merdeka itu dilaksanakan untuk kelas 1 dan 4, sedangkan untuk siswa kelas 2, 3, 5, dan 6 itu melaksanakan kurikulum 2013. Jadi di SD Negeri 3 Banjarjawa itu menerapkan pendidikan yang memerdekakan. Jadi filosofinya kita sedikit ubah. Jadi pendidikan yang memerdekakan itu terjadi baik di kurikulum Merdeka maupun anak-anak yang menerapkan kurikulum 2013. Bagaimana? Pendidikan yang memerdekakan menjadi landasan dalam pengembangan kurikulum 13 di SD Negeri 3 Banjarjawa. Pengembangan kurikulum 13 dikemas dengan sangat baik pada kegiatan pembelajaran maupun di luar jam pembelajaran. Proses pembelajaran pada kurikulum 13 di SD Negeri 3 Banjarjawa lebih fleksibel dalam pembelajaran prakteknya. Sedangkan kegiatan di luar jam pembelajaran meliputi kegiatan kelompok belajar sehat, ekstrakurikuler, dan kegiatan bermain berdasarkan budaya Bali. Langkah pertama pada pengembangan kurikulum model TABA yaitu diagnosis kebutuhan. Pada tahap ini dimulai dengan menentukan kebutuhan siswa melalui diagnosis gaps, kekurangan peserta didik, dan latar belakang peserta didik. Jadi sebelumnya saya melakukan asesmen di awal pembelajaran, baik itu diagnostik maupun asesmen non-diagnostik.
Ada siswa yang dia cenderung suka jika difasilitasi dengan media secara visual, audiovisual, maupun secara referensi dari buku gitu. Jadi Langkah kedua dalam model pengembangan kurikulum TABA yaitu merumuskan tujuan khusus. Tahap ini melibatkan guru dalam memetakan tujuan-tujuan khusus yang harus dicapai oleh peserta didiknya. Berdasarkan kompetensi dasar yang sudah ada itu, kita buat sebuah tujuan pembelajaran dari setiap pembelajaran yang akan kita bawakan. Dari tujuan pembelajaran itu kemudian nantinya kita akan sampaikan kepada siswa agar siswa mengetahui akan dibawa kemana sih arah pembelajarannya bersama mereka. Langkah ketiga yaitu seleksi materi. Ada beberapa hal yang harus diperhatikan guru dalam seleksi materi. Yang pertama, keselarasan dengan standar dan tujuan. Yang kedua, relevansi dengan siswa. Yang ketiga, kesesuaian perkembangan. Yang keempat, keanekaragaman dan keinklusifan. Dan yang kelima, kepraktisan dan kelayakan. Kalau dari semester 2 ini ada pubertas, kemudian ada rotasi dan revolusi bumi, serta tata surya. Langkah keempat dalam model pengembangan kurikulum TABA yaitu organisasi isi. Seorang guru harus mampu mengatur dan mengurutkan materi pembelajaran. Mengurutkan materi pembelajaran haruslah secara logis dan juga koheren. Seorang guru harus memahami dengan jelas hubungan antara konsep dan juga keterampilan. Kalau secara kurikulum kita masih mengikuti 2013 sehingga itu per tema deh. Urutannya dari tema 6, tema 7, tema 8, dan tema 9. Langkah kelima yaitu seleksi pengalaman belajar. Pada tahap ini, materi yang digunakan hendaknya diterapkan dengan menerapkan metodologi instruksional. Metode instruksional yang tepat digunakan agar siswa dapat terlibat langsung dengan materi yang sudah ditentukan. Iya, kalau di dalam pembelajaran IPA kan anak-anak itu juga lebih senang praktek, kemudian supaya juga tergali siswa dalam memecahkan permasalahan ya, kita pakai model pembelajaran problem based learning dengan pendekatan saintifik. Di kelas 6 ada juga proyeknya, misalnya membuat tiruan terkait proses rotasi dan revolusi bumi gitu kan. Kita pakai media yang sudah disediakan ya. Langkah yang keenam yaitu organisasi pengalaman belajar. Pengorganisasian pengalaman belajar dilakukan dengan cara mengemas kegiatan-kegiatan pembelajaran dan mengkombinasikan urutan-urutan kegiatan pembelajaran yang akan diterapkan. Kalau pembelajaran kita kan mengikuti alur apa yang sudah kita rancang di RPP kan, alurnya mulai dari membuka pembelajaran, kemudian menyampaikan tujuan pembelajaran sampai kepada kegiatan awal, inti, dan juga kegiatan penutup. Itu kita kemas sesuai dengan apa yang dibutuhkan siswa. Langkah terakhir atau langkah ketujuh dalam model pengembangan kurikulum TABA yaitu evaluasi. Untuk mengetahui ketercapaian tujuan pembelajaran, maka dipandang perlu untuk melakukan suatu evaluasi. Evaluasi dilakukan di akhir pembelajaran, agar guru dapat mengetahui keefektifan materi pembelajaran yang sudah disampaikan sebelumnya. Evaluasi itu juga bisa kita sampaikan di istilahnya di tengah-tengah pembelajaran, mungkin bisa dengan melalui tanya jawab gitu kan. Hasil evaluasi itu kita kan analisis nih, ada berapa siswa yang mempunyai kemampuan di atas rata-rata, kemudian ada berapa orang siswa yang masih di bawah rata-rata atau belum tercapai tujuan pembelajaran yang kita bawakan itu. Tentunya ada kegiatan remedial, kita bisa merencanakan kegiatan remedial atau melakukan tambahan pembelajaran pada siswa-siswa yang memerlukan pendampingan khusus. Demikianlah tadi
penyampaian model pengembangan kurikulum TABA dan implementasinya di sekolah. Sekian video ini, saya tutup dengan mengaturkan parama Santi. Om Santi, Santi, Santi Om. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, namo buddhaya, salam kebajikan, dan salam harmoni.